أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang tidak pernah berhenti Allah curahkan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita hamba-hambanya terus bersyukur, dan Allah berikan kita kekuatan untuk terus mampu menjaga dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita yang mulia yang tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa pada keluarga dan sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiin, dan sampai pada seluruh umatnya, pengikutnya, yang kita semua yang hadir bersua secara online bertatap maya di ruangan Zoom ini. Semoga Allah jadikan, Allah mudahkan kita menjadi umat yang istiqomah sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini Allah masih pertemukan kita kembali. Allah masih mudahkan kita kembali untuk terus melaksanakan kegiatan kajian walaupun dilaksanakan secara online. Semoga begitu banyak keutamaan tetap tidak berkurang, insya Allah. Kita niatkan setiap kegiatan ibadah kita, apalagi di kegiatan kajian Thalabul Ilmi yang merupakan ibadah fardu untuk kita semua sebagai kaum muslimin. Semoga Allah jadikan amal soleh, dan juga semoga dan ilmu yang kita dapat setiap saat kita mengkaji ilmu, Allah mudahkan kita untuk paham, dan juga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya tentunya. Dan juga kelak seiring bertambah ilmu kita, bertambah amal soleh kita, semoga juga bertambah meningkat keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau misalkan kita sering membuka handphone, televisi, sekarang kita semua yang ada di dunia, tentunya kaum muslimin saat ini sedang berduka ya Ustadz ya. Kita semua sedang bersedih. Rasul pernah mengatakan bahwa tidak beriman seorang mukmin ketika tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dan juga Rasul pernah menyampaikan sesama muslim itu bagaikan satu tubuh. Di saat yang satu sakit, maka yang lain akan merasa sakit. Saudara kita kaum muslimin wal muslimat yang saat ini berada di Gaza, di Palestina, kita melihat dari berbagai media begitu banyak sekali pengorbanan, perjuangan yang ditebus dengan tidak hanya dengan harta tapi juga nyawa. Tidak hanya orang tua tapi bayi juga banyak yang meninggal di sana. Memang kita tidak bisa apa-apa, kita tidak bisa berbuat banyak, tetapi setidaknya semoga dari kejadian-kejadian yang mungkin kita ketahui, pernah tangan ini terpanjat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohonkan pertolongan bagi mereka. Dan semoga Rasul tidak marah ya kepada kita semua di saat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa berdoa, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memohonkan pertolongan kepada Allah bagi saudara-saudara muslim kita di sana. Semoga kelak Allah berikan pertolongan dan Allah merdekakan saudara-saudara kita di bumi Palestina nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengucapkan terima kasih juga kepada para ustadz, pada Ustadz Budi Priyatna telah hadir pada malam hari ini. Hatur nuhun Ustadz, syukron jazakallah khairan kasiran, parantos sumping deui pendak di Masjid Asyifa walaupun bertatap maya saat ini Ustadz. Sing sehat ras Ustadznya. Jazakallah. Amin, alhamdulillah. Insyaallah. Juga terima kasih pada para jamaah sekalian semuanya yang istiqomah menantikan kegiatan ini.
setiap ahad dinantikan. Ada beberapa yang suka WA ke saya teh, Kang hari ini ada kajian tidak? Aduh alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang saya suka telat men-share flyer dan linknya gitu ya. Alhamdulillah suka ada yang bertanya gitu. Alhamdulillah saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita semua, Masjid Asyifa, Fakultas Dokter dan Universitas Pajajaran dan juga reng-rengan pengurus agar kegiatan dapat senantiasa terus terlaksana dan istiqomah dan terus memberikan tebaran manfaat ilmu untuk siapapun dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan tema yang akan dibahas pada malam hari ini sesuai dengan request dari Pak Ketua DKM Prof. Fakih Suharsa, di bulan Maulid ini kita perdalam lagi wawasan kita, cinta kita melalui kajian-kajian yang mengingatkan kita kepada sosok yang begitu mulia, begitu sempurna, pahlawan hakiki untuk kita semua sebagai umat Islam, di mana cinta beliau sangat besar untuk kita sampai di akhir hayatnya tidak ada yang belum ingat selain kita sebagai umatnya. Dan insya Allah pada malam hari ini bersama guru kita Bapak Ustadz Budi, kita akan simak bagaimana teladan yang mulia Rasulullah SAW dalam kita menjalani kehidupan. Kita siapkan alat tulisnya barangkali, juga kita fokus, kita simak apa yang disampaikan pada malam hari ini, dan semoga malam ini menjadi tolak ukur semakin cintanya kita kepada yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, langsung saja pada guru kita Bapak Ustadz Budi Prayitno, MSI Waktu dan Medianya, kami persilakan. Hatur nuhun, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Bapak Ibu yang terhormat, Prof. Azali yang sudah sebelum pukul 8 sudah ada di sini. Dan juga ada beberapa yang di luar jamaah Asyifa biasanya, Kang Adri, mohon izin ini karena linknya saya share ke alumni Umroh Mi'raj, itu ada Budiah di sini. Masya Allah. Senang sekali Ustaz. Ada teman-teman alumni aktif Salman ya, yang ada di majalah Yang Muda. Dulu di Salman saya ikut mengelola majalah, Prof. Majalah. Zaman susah bikin majalah, kami bikin majalah. Dan diudag-udag sama pihak yang berwajib, katanya majalahnya tidak boleh terbit karena tidak punya izin terbit, hanya rekomendasi dari Menteri Agama. Ada juga teman-teman dari alumni SMA Purwakarta, saya pernah di Purwakarta. Ada alumni SMA 8 Bandung. Jadi kalau ada nanti bergabung, alhamdulillah wa syukurillah malam ini jadi ajang silaturahim. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, kalau kita berbicara tentang Rasulullah SAW, ada dua alasan yang membuat kita akan sangat berteguh hati kenapa kita memilih Muhammad Rasulullah SAW sebagai teladan. Tentu ayatnya tadi, dalil naklinya sudah disampaikan di surat Al-Ahzab tadi. Bahwa Allah yang menegaskan pada diri Rasulullah itu terdapat teladan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengharapkan ridha Allah dan ganjaran di hari kemudian. Dan dia banyak menyebut nama Allah. Tapi apalagi yang membuat kita bisa berteguh hati secara kuat bahwa kita memang memilih Muhammad Rasulullah sebagai teladan kita. Yang pertama adalah karena ajaran yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW itu, sumber utamanya adalah kitab suci Al-Quran. Yang kitab itu adalah kitab yang paling kokoh. Dalam bahasa Paus Yohanes Paulus yang kedua, kitab yang paling otentik. Ya. Paus Yohanes Paulus yang kedua pernah menulis surat edaran ke gereja-gereja, menyebutkan bahwa kitab suci yang paling otentik di dunia itu Al-Quran. Ya.
kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran itu lemah. Taurat musnah saat Baitul Maqdis dihancurkan pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ya, penghancuran Baitul Maqdis dilakukan berkali-kali. Nanti di akhir sesi juga saya ingin menyampaikan bagaimana suasana ketika Umar bin Khattab menguasai Yerusalem. Suasana yang sangat indah. Tapi kitab Taurat itu sudah tidak ada. Ya. Kemudian abad ke-5 sebelum Masehi, Nabi Uzair mencoba menyusun sejarah Nabi Musa. Nah, alhamdulillah sudah muncul slide-nya. Sudah pada slide yang ketiga, Kang Adri. Zabur, Mazmur ditulis 5 abad sesudah kematian Nabi Daud. Kemudian Nabi Sulaiman wafat, kita tahu pada tahun 933 sebelum Masehi. Dan kemudian ada kitab suci yang dinisbahkan kepada Nabi Sulaiman, Amsal Sulaiman. Itu ditulis pada tahun 250 sebelum Masehi. Jadi jauh sekali gitu. Nah, lantas bagaimana dengan Injil? Sekilas saja, Nabi Isa itu lahir pada, tentu saja patokannya tahun Masehi itu kelahiran Nabi Isa. Dan usia Nabi Isa itu pendek, hanya sampai 30 tahun. Tradisi waktu itu yang ada adalah lisan. Bahasa Injil itu bahasa Syria kuno atau bahasa Armanik. Tahun 70 Masehi baru ditemukan Injil pada masa Yunani. Ya. Namun itu pun sudah hilang. Kemudian Injil kuno ditemukan bertarikh 1407 Masehi. Ya. Jauh sekali. 1407 Masehi dengan tahun kelahiran Nabi Isa. Dan kata para ahli ada 70 versi Injil. Gereja hanya mengakui 4. Yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dari sini saja sudah kelihatan bahwa ada sesuatu dengan kitab Injil ini. Nah, slide berikutnya, Kang Ari bisa dilihat kepada Al-Quran. Ya. Al-Quran bagaimana? Al-Quran itu adalah kitab suci yang ditelaah dari sudut mana saja, itu tidak akan goyah. Ini ada sebuah catatan yang ditulis dalam sebuah ensiklopedia Muhammad dari Afzalur Rahman, bahwa pada akhir abad ke-19, sebuah university di Munich mengumpulkan 42.000 salinan Quran. Bukan dipesan ya, dibeli di pasaran gitu. Jadi kalau dipesankan, didesain ini pesanan. Ini enggak diambil acak begitu. Ada survei acak ya. Diambil acak ada 42.000 salinan dari seluruh dunia. Tarikh cetakan Qur'annya dari sejak abad 1 sampai 14. Ada yang ditulis tangan, ada yang dicetak. Dan ternyata dari 42.000 Al-Quran yang dikumpulkan itu, tidak ada satupun perbedaan teks. Memang barangkali ada perbedaan terjemahan ya. Nah, translation, penerjemahan seringkali memang tidak bisa menggambarkan seutuhnya. Sehingga terjemahan itu kadang-kadang juga dipengaruhi oleh latar belakang yang menerjemahkan. Misalnya pernah ya dalam sebuah pengajian seorang ibu bertanya, apakah doa ini juga berlaku untuk ibu-ibu? Doa yang mana, Bu? Kata saya. Ini doa keluarga bahagia katanya. Tapi itu kan doa bapak-bapak katanya. Kenapa begitu? Itu doanya yang mana sebelah? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Ya Allah, berikanlah kepada kami istri-istri. Dan loh, kok itu kan doa bapak-bapak, bukan doa ibu-ibu. Nah, kesalahan dalam menerjemahkan azwaj dari pasangan jadi istri-istri. Nah, yang seperti itu barangkali ada, tapi itu tidak mengurangi teks aslinya. Makanya Al-Quran itu harus diterbitkan dalam teks asli dan terjemahan. Tidak boleh berdiri sendiri terjemahan tanpa teks asli.
Jadi Al-Quran itu sesuatu yang sangat solid. Ya, kalau kita bahas Al-Qurannya pasti bisa panjang lebar, tapi cukup saja dengan satu slide ini menggambarkan bagaimana Al-Quran itu sumber yang sangat sahih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Riset-riset sudah dilakukan, banyak sekali penelitian. Dampak Al-Quran kepada yang membaca dengan pemahaman juga begitu luar biasa. Barangkali kalau di dunia kedokteran sangat dikenal Profesor Maurice Bucaille dari Prancis yang meneliti jasad Fir'aun, dan kemudian beliau terkesan bingung karena melihat Fir'aun yang satu ini kok kadar garamnya tinggi. Kemudian dokter dari Mesir komen, ya pantas saja karena itu kan Fir'aun yang oleh Allah disebutkan akan diselamatkan, Firaun yang ditenggelamkan di laut. Maurice Bucaille bertanya, memang ada cerita itu di mana? Bukan cerita, itu ada di kitab suci kami di Al-Quran. Ya, dari situlah ya pintu pembuka kemudian Maurice Bucaille masuk Islam. Bahwa data-data yang ada pada Quran itu atau isi Al-Quran yang berkaitan dengan sejarah, dengan sains, itu tidak terbantahkan kebenarannya. Nah, satu, kenapa kita memilih Muhammad Rasulullah sebagai teladan kita? Karena kitab sucinya kokoh. Saya pernah dihadapkan, Bapak Ibu sekalian, dengan seorang anak yang mulai goyah keislamannya. Dia mengatakan, saya ragu dengan keislaman, katanya. Kenapa saya harus memilih Islam? Maka saya mengajaknya untuk membandingkan kitab suci yang satu dengan kitab suci yang lain. Bahwa berdasarkan data-data penelitian riset yang dilakukan oleh para ahli, kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang paling solid dengan berbagai hasil riset yang tak terbantahkan. Yang kedua, kenapa kita memilih Muhammad SAW sebagai teladan kita? Yang berikutnya, Kang Adri, adalah tentang hadis. Sumber nilai Islam yang kedua adalah Al-Hadis. Dan hadis itu adalah perkataan, perbuatan, sikap Rasulullah SAW. Dan itu menjadi sumber nilai Islam. Kalau kita berbicara tentang Islam, pertama sumbernya Al-Quran, yang kedua hadis. Hadis itu bagaimana? Betapa telitinya para ahli hadis. Pada akhir abad kedua Hijriah beredar sekitar 1 juta hadis. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal meneliti 750.000 hadis dan menyatakan dari 750.000 itu hanya 40.000 yang sahih. Imam Bukhari meneliti 300.000 hadis dari 1.000 perawi. Dan untuk bertemu dengan para perawi itu, Imam Bukhari melakukan perjalanan ratusan kilometer. Pada saat transportasi masih sangat sulit, komunikasi masih manual. Ya. Nah, dari 300.000 hadis itu, dari 1.000 perawi, Imam Bukhari hanya mengatakan yang sahih hanya 7.275. Lantas Imam Bukhari dan Imam Muslim bersepakat bahwa yang sahih versi Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, adalah 1.500 saja. Jadi hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, next slide yang hadirin. Tidak ada manusia lain di muka bumi ini yang kehidupannya dicatat dengan metode yang sedemikian ketat seperti Rasulullah SAW. Bagaimana cara tidurnya, bagaimana cara makannya. Kalau dia berkata tentang sesuatu, di mana itu dikatakan, siapa yang menyaksikan, betulkah itu bisa dinisbahkan kepada Muhammad. Sampai sekarang masih diteliti. Saya ingat diskusi antara Ustadz Ahum dengan gurunya, dengan almarhum Ustadz Aceng Zakaria. Ustadz Aceng seorang ahli hadis. Ketika melakukan telaah hadis, Ustadz Ahum bertanya, Ustadz, apakah kita lebih pandai dari Imam Bukhari? Jadi kita mengkritisi hadis juga. Kata Ustadz Aceng, bukan. Dulu zaman Bukhari belum ada komputer. Jadi data pada saat sekarang sudah
jauh lebih baik. Cross check tentang periwayat hadis misalnya bisa dilakukan dengan bantuan mesin yang bernama komputer. Nah, kalau kita melihat hadis, kita melihat bahwa Muhammad adalah seorang pemimpin militer, hakim, pedagang, guru, ayah, suami, negarawan, pencinta ilmu, pejuang kemanusiaan. Itu dalam sebuah ensiklopedia dibahas satu-satu. Muhammad sebagai pemimpin militer digambarkan. Musa memang diselamatkan Allah dalam sebuah peristiwa di Laut Merah. Tapi Musa tidak memimpin pasukan melawan Fir'aun dan mengalahkan. Ya. Tapi Nabi Muhammad merencanakan perang ketika diperangi, kan. Begitulah terjadi di Badar, bagaimana strategi dibuat, bagaimana menghadapi musuh di perang Uhud, bagaimana menghadapi musuh di perang Khandaq, bagaimana Rasul mengutus para sahabat untuk menghadapi musuh-musuh di negeri yang jauh. Muhammad seorang pemimpin militer dan terlibat dalam proses peperangan yang begitu heroik. Muhammad seorang hakim yang keputusan-keputusannya diterima sebagai keputusan yang adil. Muhammad pedagang yang sukses. Ya. Banyak yang bisa jadi pedagang, tapi jadi pedagang yang sukses tidak mudah. Ya. Seorang guru, Rasulullah adalah seorang guru yang para guru pasti harus belajar kepada Rasulullah bagaimana menjadi guru yang baik, yang dicintai oleh murid-muridnya, dan ajaran-ajarannya sampai bukan hanya menyentuh otak tapi menyentuh hati. Seorang ayah yang dicintai oleh anak-anaknya, seorang suami yang begitu ngangenin istri-istrinya, negarawan yang begitu penuh dengan inspirasi dan teladan, pencinta ilmu yang dari lisannya, dari ajaran-ajarannya begitu menggelorakan para pencinta ilmu pengetahuan. Saya mendapat kiriman tafsir ilmiah Salman, baru juz 30. Bacanya agak capek karena yang menafsirkan bukan hanya para ahli hadis, bukan hanya para ahli bahasa, tapi juga para ahli ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalnya di Quran itu ada tentang gempa, nah ini para profesor ahli gempa memberikan keterangan bagaimana menafsirkan ayat tentang gempa. Kalau ada ayat tentang binatang, maka para ahli biologi berkomentar. Jadi Nabi memberikan inspirasi kepada kita untuk menjadi pencinta ilmu. Nabi juga seorang pejuang kemanusiaan. Mahatma Gandhi, tokoh yang seringkali dinisbahkan sebagai seorang pejuang kemanusiaan, ditanya tentang Muhammad, kata Mahatma Gandhi, yang membuat Muhammad menjadi pemenang sungguhnya bukan karena pedangnya, tapi karena sifat humanisme atau kemanusiaan Muhammad lah yang membuat Muhammad bisa memenangkan hati manusia yang disentuhnya. Jadi Rasulullah itu sosok yang sangat lengkap. Hanya Nabi Muhammad yang dapat dijadikan rujukan bagi manusia untuk mendapat pelajaran dan bimbingan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang terhormat, dua alasan. Pertama, kitab suci yang menjadi ajarannya adalah kitab suci yang sangat solid. Yang kedua, hidup Muhammad sendiri begitu rupa disajikan, diteliti dengan sangat cermat. Next slide, Kang. Rasulullah adalah uswah hasanah, ya, teladan yang baik bagi kita. Dilahirkan sebagai anak yatim, melewati masa kanak-kanak dalam kemiskinan. Ya. Jadi Nabi itu pernah miskin, pernah kaya, kemudian berkekurangan lagi. Menjadi penggembala domba-domba keluarga Abu Thalib. Ya. Menjadi pemuda bereputasi baik. Beliau menjadi pemuda yang dikenal sebagai Al-Amin, dapat dipercaya. Menjalani masa muda sebagai pedagang profesional, manajer investasi, kemudian pedagang yang handal, yang berdagang sampai ke negeri-negeri yang jauh. Jadi pada diri Rasulullah, sebagaimana yang Allah sampaikan, terdapat teladan dari setiap aspek.
karena beliau seperti itulah, maka tidak ada pilihan lain, meskipun dengan berbagai dengan berbagai dalam tanda kutip kita tidak bisa menerima sepenuhnya, tapi seorang penulis menempatkan Muhammad dalam di 100 itu tokoh yang paling berpengaruh nomor 1. Ya, kenapa harus dalam tanda kutip? Karena di situ juga ada para nabi-nabi disandingkan dengan tokoh yang lain. Tapi bahwa Muhammad adalah tokoh pertama tidak bisa disanggah oleh siapapun. Nah, mari kita berselancar sedikit ke belakang. Ya, sudah kita melihat 2 alasan yang kuat tentang kenapa kita harus memilih Muhammad SAW sebagai teladan kita. Mari kita lihat di slide berikutnya, Kang Ardi. Mari kita mulai berselancar lebih dalam tentang kehidupan Rasulullah. Barangkali ada yang belum menemukan dalam catatan-catatannya. Saya menemukan kisah yang sangat indah. Saya menyebutnya 2 perempuan, 2 duka cita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, buyut Nabi bernama Hashim, ya, tokoh Quraisy bersama-sama dengan Muthalib. Hashim menikahi Salma, seorang kepala suku di Yasrib yang ditemui oleh Hashim dalam ekspedisi dagangnya. Hashim berniaga sampai ke Palestina dan melalui Madinah dari Mekah. Nah, satu ketika Hashim bertemu dengan Salma dan Hashim menikahi Salma. Pada saat Salma mengandung, Hashim wafat di Palestina dalam proses perdagangannya. Ketika Hashim wafat, Salma sedang mengandung. Dan kemudian lahirlah Syaibah. Syaibah itu nama dari Abdul Muthalib. Kenapa Syaibah disebut Abdul Muthalib? Karena ketika Syaibah berusia belasan tahun, Muthalib meminta kepada ibunya, kepada Salma, agar dibolehkan Syaibah pindah ke Mekah dari Madinah. Kenapa? Karena bagaimanapun hebatnya Madinah tidak akan bisa menyamai Mekah. Mekah lah yang metropolis. Satu. Yang kedua, Syaibah harus menyiapkan diri untuk menggantikan ayahnya Hashim. Nah, untuk bisa menjadi pengganti sang ayah di Mekah, maka Syaibah harus hidup di tengah-tengah kota Mekah. Harus bisa meresapi suasana penderitaan kehidupan orang Mekah. Baru nanti bisa jadi pemimpin yang baik. Jangan ujuk-ujuk begitu ya. Tiba-tiba datang, karena saya anak Hashim, maka saya harus jadi pemimpin. Kata Muthalib, tidak begitu caranya. Saya ingin memberi kesempatan orang Mekah mengenali Syaibah. Ketika Syaibah dibawa masuk ke Mekah, akhirnya ibunya membolehkan, Syaibah bersama-sama dengan Muthalib dalam satu unta, dibonceng begitu ya. Dan kemudian orang bertanya, ini Abdul Muthalib, hambanya Muthalib, budaknya Muthalib. Kata Muthalib, bukan. Ini ponakan saya, anaknya Hashim. Tapi orang sudah terlanjur menyebutnya Abdul Muthalib. Nah, lahirlah Syaibah. Abdul Muthalib kemudian menikahi Fatimah. Ya. Dari Fatimah yang istri Abdul Muthalib ini, lahirlah Abdullah. Abdullah menikahi Aminah. Dan kita tahu Abdullah melanjutkan pekerjaan ayahnya sebagai pedagang. Salah satu rute yang dikunjungi adalah Madinah. Dan satu ketika Abdullah sedang berniaga ke Madinah, Aminah dalam keadaan mengandung, lahirlah sang putra, yaitu Muhammad. Jadi ada 2 kisah dari 2 perempuan yang bersambung, ya. Kisah Salma, istri Hashim, itu buyutnya, buyut Rasul yang melahirkan Syaibah, Abdul Muthalib, melahirkan sang kakek. Nah, Abdul Muthalib lahir sebagai yatim karena Hashim ayahnya meninggal di Palestina pada saat beliau masih ada dalam rahim ibundanya. Ceritanya berulang ketika Aminah juga sedang mengandung dan anak yang dilahirkannya adalah seorang anak yatim yang kemudian diberi nama Muhammad. Next, Kang. Ketika
Yang cerita yang kedua adalah cerita tentang penemuan Zam-Zam. Ini latar belakang ya, latar belakang yang menurut saya sangat menarik bagaimana kisah-kisah di balik peristiwa kelahiran Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, satu ketika Abdul Muthalib sedang tertidur di Hijr Ismail atau mungkin tidur-tiduran ya. Hijr Ismail itu tempat favorit Abdul Muthalib. Ya. Bapak Ibu bisa membaca lebih jauh ini pada buku misalnya dari buku Martin Link tentang Muhammad dari sumber-sumber klasik. Martin Link adalah seorang dosen yang semula bukan Islam, tapi kemudian beliau menggantikan temannya, dan kemudian beliau masuk Islam dengan nama Abu Bakar Sirajuddin. Bukunya sangat menarik. Dikisahkan dalam satu bagian buku Martin Link itu ketika Abdul Muthalib sedang tidur-tiduran di Hijr Ismail, bermimpi dibangunkan seorang laki-laki berbaju putih. Dan laki-laki itu kemudian berkata, galilah warisan nenek moyangmu yang tidak akan kering hingga akhir zaman. Ya. Dalam sebuah proses yang kemudian akhirnya Abdul Muthalib merasa perintah menggali itu mencari sesuatu. Dan arahnya di satu titik di mana burung-burung pemakan bangkai berkeliling di atas tumpukan batu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Zam-Zam dulu dikuasai atau diamanahkan kepada suku Zurhum. Tapi suku Zurhum ini kemudian diusir lah oleh orang Mekah. Dia pendatang, bukan penduduk asli, tapi lebih berkuasa dari penduduk asli. Meskipun asalnya diberi kuasa untuk mengurus Zam-Zam, melayani para jamaah haji. Tapi kemudian suku Zurhum diusir. Dalam waktu yang cukup lama, jamaah haji yang datang ke Mekah tidak mendapat Zam-Zam. Mereka mendapatkan air dari sumber yang lain, ya, antara dari sumber Jaronah. Sumber Jaronah sekarang ditutup oleh pemerintah Saudi karena ada klinik jadinya ya. Pada datang ke sumber Jaronah katanya itu sumber yang airnya bisa membuat awet muda. Padahal itu sumber air yang dulu menggantikan Zam-Zam karena Zam-Zam tidak ada. Kenapa Zam-Zam tidak ada? Ditimbun oleh suku Zurhum. Suku Zurhum menimbunnya dan kemudian mereka pergi meninggalkan Mekah. Nah, Abdul Muthalib menemukan kembali berdasarkan mimpinya. Abdul Muthalib kemudian menggali tempat itu yang kemudian ditemukanlah dalam galiannya itu pertama harta-harta berharga yang sebelumnya ada di dalam Ka'bah. Jadi suku Zurhum itu sebelum pergi dia mengambil harta-harta barang-barang berharga yang ada di Ka'bah dan kemudian ditimbun. Ya, ditimbun berlapis-lapis. Nah, itulah yang kemudian ditemukan oleh Abdul Muthalib yang pada saat itu menggali bersama dengan anak laki-lakinya yang bernama Haris. Kenapa Haris yang menemani? Ya, waktu itu Abdul Muthalib anak laki-lakinya cuma satu, yaitu Haris. Ya. Dan kemudian ditemukanlah sesudah harta benda itu, kemudian ditemukan sumur Zam-Zam. Maka posisi sosial Abdul Muthalib semakin kuat. Kenapa? Karena harta yang ditemukan itu, kata para tetua adat atau dukun-dukun waktu itu harus dikembalikan ke dalam Ka'bah sebagian, tapi sebagiannya menjadi milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib posisi sosialnya makin kuat. Pertama, dia penemu Zam-Zam, dan dia juga pewaris kekayaan yang ada di rumah Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang menarik, next slide Kang Adri, adalah Abdul Muthalib kemudian bernazar. Apa nazarnya? Kalau sampai anak laki-laki saya berjumlah 10, kata Abdul Muthalib, satu akan saya kurbankan. Kenapa? Sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan pemilik Ka'bah. Karena ketika menggali itu kok, aduh, ini sendirian, ini gak ada yang nemanin. Hanya Haris. Coba kalau anak laki-laki saya banyak, maka pekerjaan ini lebih cepat. Nah, Abdul Muthalib bernazar, kalau sampai anak laki-laki saya punya 10, maka satu akan dikorbankan. Qadarullah kemudian anak laki-lakinya mencapai 10 orang. Dan yang paling bungsu, paling kasep, paling tampan, paling rupawan, itu Abdullah. Dibawa 10 anak laki-lakinya ke dalam Ka'bah, Abdul Muthalib mengundi siapa di antara 10 orang itu yang akan diterima Tuhan sebagai kurban.
Ternyata undian jatuh kepada Abdullah. Maka berkali-kali diundi dengan anak panah. Abdullah terus yang jadi. Maka dibawalah Abdullah keluar, di tangan kanannya Abdul Muthalib membawa pisau. Tapi kemudian diprotes oleh ibunya Abdullah, istri Abdul Muthalib yang bernama Fatimah, dan juga diprotes oleh keluarga Fatimah. Apa yang akan terjadi kemudian kalau seorang Abdul Muthalib menyembelih anaknya sendiri, anak laki-laki? Barangkali kalau anak perempuan waktu itu tidak masalah. Kan dikisahkan Umar bin Khattab mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Ini Abdul Muthalib mau menyembelih anak laki-laki. Ini akan jadi presiden buruk. Nanti bisa ditiru oleh yang lain. Dan ini akan jadi musibah besar bagi Mekah. Bagaimana anak laki-laki pada disembelih? Kata Abdul Muthalib, ini nazar saya. Harus ditunaikan. Ini nazar saya pada Tuhan. Ya, tapi ini jadi presiden buruk. Kalau engkau seorang tokoh melakukan itu akan diikuti. Lantas bagaimana supaya saya tidak berdosa kepada Tuhan? Kata Abdul Muthalib. Orang-orang menyarankan, tanyalah kepada dukun-dukun bagaimana cara menggantikan nazar itu. Maka Abdul Muthalib pun kemudian bertanya kepada seorang dukun di Madinah. Dukun itu kemudian mengatakan, boleh saja Abdullah itu tidak jadi disembelih, tapi caranya ganti dengan 10 ekor unta. Lemparkan anak panahnya. Ya, yang mengundi dengan anak panah tidak semua orang bisa nih Pak Bu, ya. Jadi harus sudah bersertifikasi, sudah certified dukunnya. Jadi tidak sembarang orang lempar-lempar anak panah. Nah, ternyata kalau anak panah itu jatuh kepada Abdullah, maka jumlah untanya tambah lagi. Terus tambah sampai ketika anak panah itu dilempar jatuh kepada sekelompok unta. Maka dilakukanlah undian dan ternyata ketika jumlah unta sudah 100, barulah anak panah itu jatuh di arah kelompok unta. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Rasulullah SAW pernah bersabda, aku adalah anak dari 2 laki-laki yang hampir disembelih. Rasul merujuk kepada satu ayahnya, Abdullah, yang tidak jadi disembelih, dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim dari garis Nabi Ismail. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, next slide Kang Ardi. Rasulullah SAW Abdullah lolos dari penyembelihan, ya, dan kemudian Abdullah dinikahkan dengan seorang wanita di Madinah bernama Aminah. Dan karenanya Rasulullah bersabda seperti tadi, aku anak 2 laki-laki yang hampir disembelih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita teruskan dengan eksplorasi tentang peristiwa bergajah. Ya, di next slide. Tentang tentara bergajah. Ini episode kelahiran Rasulullah SAW. Kalau di pesantren dibaca begini semalaman gitu ya, sambil dalam kisah-kisah yang dinyanyikan, itu bisa semalaman. Kita tidak akan semalaman. Kita lihat dulu apa yang menarik dari peristiwa tentara bergajah adalah bahwa Abraha itu ingin mengalihkan kerumunan orang, ingin mengalihkan keramaian dari Mekah ke Yaman. Kenapa? Karena Abraha melihat kerumunan orang di musim haji itu adalah potensi ekonomi yang besar. Nah, kalau orang-orang yang berhaji itu ngumpulnya di Yaman, maka akan banyak potensi ekonomi yang bisa diambil. Bagaimana caranya? Dibangunlah sebuah katedral yang sangat megah, yang konon pualamnya diambil dari reruntuhan istana Nabi Sulaiman. Abraha serius sekali membangun. Tapi satu ketika seorang Arab Badui dari gunung karena keselnya kepada Abraha merusak katedral itu dengan palu, dan Abraha murka. Katedral yang begitu agung yang dia jaga, dia bangun dengan hebat, dirusak. Memang sudut kecil saja dirusak, tapi itu sudah membuat bangunan yang megah itu menjadi cacat. Ya. Bangunannya megah banget, tapi ada yang somplak gitu, ada dipukul dengan palu. Maka Abraha mengatakan tidak ada cara lain untuk memindahkan orang-orang dari ibadahnya di Mekah, pindah ke Yaman, kecuali dengan menghancurkan Ka'bah, pusat ibadahnya. Maka kemudian Abraha pun mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Next slide, Kang. Ada peristiwa menarik
ketika Abraha bertemu dengan Abdul Muthalib. Ya. Jadi ketika pasukan Abraha sudah sampai di daerah mendekati Mekah, ya, di sebuah tempat bernama Syarawat dari arah Padang Arafah, itu Abraha meminta panggil pemimpin Mekah. Nah, pada saat itu kalau dipanggil pemimpin Mekah tidak ada lagi yang lain kecuali Abdul Muthalib. Dia bukan kepala resmi sebagai gubernur Mekah, tidak ada gubernur Mekah. Dia juga bukan resmi sebagai ketua suku, tapi mewarisi mewarisi kepemimpinan Hashim, dan juga peristiwa Abdul Muthalib menemukan Zam-Zam dan kekayaannya bertambah dengan harta yang ada di dalam Ka'bah sebagian. Maka ketika Abraha meminta dipertemukan dengan pemimpin Mekah, orang-orang mengutus Abdul Muthalib. Dalam tulisan Martin Link disebutkan bahwa Dewan Perang Kota Mekah sudah tahu Mekah akan diserang. Maka Dewan Perang Kota Mekah mengadakan rapat. Dalam rapat itu diputuskan, kita tidak bisa menahan Abraha. Tentaranya disertai dengan pasukan bergajah. Jadi rupanya gajahnya tidak satu, tapi sekelompok gajah yang akan dikerahkan untuk menghancurkan. Tapi ada satu pemimpin gajah yang paling besar. Nah, kata orang Mekah, tidak bisa kita mengalahkan Abraha. Terserah Abdul Muthalib bagaimana berdiplomasi dengan Abraha. Ketika Abdul Muthalib tiba di tempat Abraha, Abraha sedang ada di singgasananya. Dia turun, duduk sama rendah dengan Abdul Muthalib. Abraha terkesima dengan kesan seorang Abdul Muthalib. Kemudian Abu Thalib diberitahu oleh Abraha, wahai Abdul Muthalib, ketahuilah, kata Abraha, kami datang ke sini bukan untuk berperang, kami datang ke sini hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi beritahu penduduk Mekah, untuk mereka jangan melawan, tidak akan bisa, pasukan kami sangat kuat, kira-kira begitu. Kata Abdul Muthalib, Ka'bah itu mah ada yang punya adalah Tuhan pemiliknya. Jadi kalau soal Ka'bah, Anda mau menyerang atau bagaimana, silahkan sajalah. Itu urusan Anda dengan pemilik Ka'bah. Saya datang ke sini, kata Abdul Muthalib, hanya ingin meminta agar unta-unta saya yang Tuhan tangkap dalam perjalanan menuju ke Mekah, demi kebutuhan logistik, Abraha menangkap unta-unta yang ada di peternakan, termasuk unta milik Abdul Muthalib. Kata Abdul Muthalib, serahkan unta saya yang 100 ekor itu yang Tuhan ambil. Kalau soal Ka'bah, itu mah ada yang punya, bukan urusan saya, kata Abdul Muthalib. Saya serahkan kepada yang punyanya. Abraha pun kecewa, ya, dia pikir Abdul Muthalib akan minta mati-matian mempertahankan Ka'bah. Ternyata dia malah repot ngurus unta, bukan mengurus Ka'bah. Maka kata Abraha, berikan untanya, kita serang Ka'bah. Pada saat itu Abdul Muthalib kemudian kembali ke Mekah. Dia sudah meminta penduduk Mekah untuk menyingkir, menjauhi Ka'bah, jangan sampai terkena kecelakaan karena serbuan pasukan Abraha. Dan Abdul Muthalib mendekati Ka'bah, mendatangi pintu Ka'bah, dipegangnya cincin pintu Ka'bah itu, dipukul-pukulkannya, dan kemudian Abdul Muthalib berkata, wahai Tuhan pemilik Ka'bah, aku urus untaku, engkau urus rumahmu. Dan kemudian Abdul Muthalib menyingkir. Pada saat itu Abraha sudah sangat geram. Ya. Dia minta pasukannya segera bergerak. Tapi apa daya, gajah-gajah yang di Halo, Assalamualaikum, Ustaz. insting gajah adalah ada bahaya. Kalau niat ini diteruskan, tapi angkara murka pada hati Abraha tidak bisa ditahan lagi. Dan dia kemudian tidak sadar ada bahaya yang sangat besar. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fitan wa arsala alaihim tarun ababil tarmihim bihijaratin min sijil fajalahum kasim ma'kul. Sekian banyak burung membawa 3 batu masing-masing, begitu dikisahkan dalam hadis-hadis. Apakah batu itu virus seperti yang kita pahami sekarang? Yang jelas pasukan Abraha terkena semacam penyakit cacar nanah yang sangat menyakitkan, yang seketika membunuh atau membuat orang-orang merasa kesakitan.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itulah sebuah ilustrasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Dan next slide kita bisa melihat Kang Andri bagaimana pada saat itu, pada tahun itu ketika Abraha gagal, slide berikutnya, menghancurkan Ka'bah, maka Aminah yang sedang mengandung menyadari ada sesuatu yang ajaib dari rahimnya, memancar cahaya menerangi hingga ke Bosra dan Syria. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, tahun peristiwa pasukan bergajah hendak menyerbu Mekah, lahirlah Muhammad bin Abdullah sebagai anak yatim. Dan oleh ayah, oleh kakeknya, oleh Abdul Muthalib, bayi kecil itu kemudian dibawa tawaf ke Ka'bah. Tradisi membawa tawaf bayi masih bisa dilihat sampai sekarang. Orang-orang Arab membawa anak mereka, bayi-bayi kecil itu tawaf ya untuk didoakan. Begitu sampai peristiwa kelahiran. Mudah-mudahan ini memberi latar belakang atau tambahan informasi yang membuat kita makin memahami bagaimana kelahiran Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Muhammad itu mengalami hal-hal yang tidak mudah dalam hidupnya. Lahir sebagai anak yatim. Bahkan di slide berikutnya kita lihat Kang Andri, bagaimana pada saat Muhammad itu akan disusukan oleh Halimah, mengikuti tradisi pada saat itu, nyaris saja Halimah itu enggan, bukan nyaris sebetulnya. Ketika ditawarkan kepada Halimah untuk menyusukan bayi Muhammad, itu Halimah nggak mau. Kenapa? Ini mah anak yatim, bapaknya nggak ada, mungkin pemberiannya juga sedikit ya. Tapi sampai sore Halimah tidak mendapatkan anak yang lain yang bisa disusukan, dan dia minta kepada suaminya cari lagi anak yatim yang tadi, biarlah kita bawa, biar kita susukan anak yatim tadi. Dan apa yang terjadi kemudian? Suasana menjadi jauh lebih baik ketika Halimah menyusukan Muhammad. Bahkan dalam kisah-kisah itu disebutkan ketika Halimah dan suaminya pergi dari kampung, mereka mengendarai unta yang kurus. Tapi ketika pulang, untanya kok jadi gemuk. Orang-orang bertanya, apakah ini unta yang sama? Kata Halimah, ya, di sepanjang perjalanan dia mendapatkan banyak makanan. Bahkan kemudian suasana kampung Bani Sa'diyah itu menjadi begitu subur. Ternak-ternak, bukan hanya milik keluarga Halimah, tapi seluruh ternak yang ada di kampung itu menjadi cepat gemuknya, pertanian juga menjadi subur. Kedatangan bayi ini, kata Halimah dan suaminya, ternyata membawa berkah, kehidupan menjadi jauh lebih baik. Tapi dari awal kita sudah lihat, Rasulullah sudah mendapatkan ujian tuh. Ya. Ujian penolakan, bayi ditolak untuk bisa disusukan. Ya, ini hal yang menurut saya juga sangat menarik sebagai contoh bagaimana dalam hidup kita tidak selalu sukses. Dalam hidup tidak selalu lurus lempeng saja, tapi bertemu dengan ujian dan persoalan. Bahkan sejak masih awal kehidupan Rasulullah. Next slide, kan? Ketika kemudian Rasulullah SAW berumah tangga, ini menjadi contoh bagi kita semua bagaimana beliau adalah suami yang baik, ya, penuh cinta dan perhatian, ya, menjaga diri agar tidak melukai perasaan istri-istrinya. Di zaman itu wanita tidak dihargai sebagai manusia, tapi Muhammad SAW memberikan positioning yang sangat terhormat kepada istri, kepada kaum wanita. Sebagai ayah, beliau ayah yang penuh kasih, sehingga putri-putrinya bahkan sebagai kakek ya, juga sangat penuh kasih sayang. Seluruh kehidupan rumah tangga penuh dengan atmosfer cinta, kasih sayang, keceriaan, dan kebaikan. Bapak Ibu yang terhormat, kita lihat slide berikutnya tentang bagaimana ujian hadir dalam kehidupan Rasul dalam bentuk yang tidak ringan. Ya. Kalau ada di antara kita yang pernah kehilangan anak, maka Rasulullah SAW kehilangan 3 anak laki-laki. 3 anak laki-laki yang usianya belasan bulan itu wafat. Qasim dan Abdullah dari Khadijah radhiyallahu anha wafat dalam usia belasan bulan ketika masih di Mekah. Lantas nanti sudah di Madinah, Nabi punya anak laki-laki lagi diberi nama Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha.
dan ketiganya wafat di usia belasan bulan. Perasaan sedih seperti apa yang dirasakan oleh seorang ayah yang kehilangan anak yang usianya belasan bulan. Saya meninggal oleh adik saya ketika adik saya usia SMA, merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Adik yang saya asuh sejak kecil, dari mulai bayi sampai kemudian SMA. Bagaimana rasanya kalau seorang ayah ditinggal oleh anak yang dibesarkannya? Bahkan kalau usianya baru belasan bulan. Di suasana budaya yang sangat mengagungkan anak laki-laki. Rasul mengalami hal yang seperti itu. Nah, next slide. Rasulullah SAW punya 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Anak perempuan beliau adalah bernama Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, dan Fatimah. 4 anak perempuan yang kemudian menjadi pewarna kehidupan Rasulullah SAW. Tapi yang 4 ini juga mewarnai kehidupan Rasulullah dengan kisahnya masing-masing. Suami Zainab, Abdul As, itu bukan Muslim. Ya, Zainab menikah dikala belum Islam, dan pada saat itu juga belum turun kemudian ayat larangan menikahi orang-orang musyrik. Maka suami Zainab bukan Muslim. Bahkan suami Zainab itu menjadi salah satu tawanan perang di Perang Badar. Berarti suami Zainab ikut perang memerangi Rasulullah, memerangi mertuanya sendiri. Meskipun kita tahu kemudian suaminya masuk Islam. Yang kemudian Ruqayyah. Ruqayyah oleh Nabi dinikahkan dengan Utsman. Tapi Ruqayyah juga wafat lebih dulu dari Rasulullah. Ruqayyah wafat ketika Rasul baru perang Badar. Rasul melihat Utsman keluar dari baki. Rasul bertanya, siapa yang meninggal? Ruqayyah. Siapa Ruqayyah? Putri Rasulullah SAW. Kemudian Utsman dinikahkan dengan Umi Kulsum. Ya, disebutlah Utsman itu laki-laki yang kejatuhan 2 rembulan karena menikahi 2 putri Nabi. Kemudian ada Fatimah, ya, putri Rasulullah SAW yang dinikahkan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. 4 anak perempuan, 3 anak laki-laki mewarnai kehidupan Rasulullah SAW. Next slide, Kang. Sebelum kita berdiskusi, ini slide-nya masih banyak. Slide-nya masih banyak. Slide-nya ada 39, kita baru sampai ke yang ke-20. Mungkin habis ini kita bisa break untuk tanya jawab dulu. Nah, di Madinah kita melihat bagaimana Rasulullah SAW menjalankan peran yang sangat sentral sebagai kepala negara yang menjalankan berbagai kapasitas sebagai hakim, kepala pemerintahan, panglima perang, pendidik. Nabi mendapat pengalaman yang luas dan dalam tentang berbagai problem umat manusia, kebutuhan dan kesulitan-kesulitannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita sudah tahu bagaimana akhlak Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan sebagai kepala negara, maka kesederhanaan Rasulullah SAW sebagai penguasa itu nampak pada beberapa hal. Ada di slide ke-24, Kang Ari. Coba diturunkan saja. Sederhananya Muhammad SAW sebagai penguasa. Rasul itu tidak mau diistimewakan. Ya. Duduk di lantai bersama dengan rakyat. Membetulkan sepatu sendiri, menjahit bajunya yang sobek, ya, memerah susu, ya, di ini kita bisa lihat, mau bekerja bersama rakyat, menggali parit bersama-sama, mencari kayu bakar dalam sebuah ekspedisi. Para sahabat berbagi tugas. Rasul tidak diberi tugas, kata Rasul, jangan begitu, aku yang cari kayu bakar. Tidak usah ya Rasulullah. Oh tidak, aku juga harus mendapatkan tugas. Bayangkan, mencari kayu bakar. Melarang umat membuat patung dirinya untuk mencegah pengkultusan. Bahkan dilarang membuat gambar-gambar Rasulullah SAW. Jadi Rasul melarang umat membuat patung tentang dirinya. Melarang umatnya memanggil dengan panggilan Tuan. Ya. Rasul melarang, tapi ini adalah jadi perdebatan. Bagaimana ini larangan yang sulit untuk diamalkan katanya, karena memanggil Rasulullah dengan sebutan itu adalah sebuah penghormatan dari seorang umat kepada nabinya. Tapi teks menyebutkan bahwa Nabi tidak ingin dikultuskan. Nabi melarang hadirin berdiri ketika menyambutnya. Jadi sederhana sekali kehidupan beliau. Kesederhanaan inilah yang kemudian bisa jadi
patokan di kita zaman sekarang, bagaimana kita menghadapi berbagai ujian dan persoalan dalam hidup. Bagi orang yang sudah terbiasa bersahaja dan sederhana seperti Rasulullah, maka kalau tiba kesulitan-kesulitan ekonomi misalnya, maka orang itu akan lebih tahan dari mereka yang biasa hidup bermewah-mewahan. Bukankah sabda Rasulullah SAW, kalau engkau bangun dalam keadaan sehat, cukup makan untuk hari ini, dan dalam keadaan aman, maka seolah-olah seluruh dunia sudah menjadi milikmu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum dilanjutkan saya kembalikan dulu ke Kang Adri. Barangkali sudah ada yang mau bertanya. Silahkan. Sambil saya izin untuk minum dulu nih. Baik, syukran jazakallah Ustaz atas materinya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz, luar biasa, sangat luas sekali dari sebelum Nabi dilahirkan, bahkan dari sebelum ayahnya Nabi dilahirkan, tadi Ustaz sudah sampaikan terjadinya dua pengulangan sejarah ternyata, Masya Allah. Dan juga tadi disampaikan sejarah Ka'bah dan Abdul Muthalib, bagaimana Ka'bah dihancurkan dan sebab-musababnya kenapa Abroha ingin menghancurkan Ka'bah. Baik, pada para jamaah sekalian, setelah tadi menyimak beberapa slide yang disampaikan, silakan barangkali ada yang akan ditanyakan, barangkali sebelum melanjutkan kepada materi selanjutnya. Mangga. Nah, baik Ustaz, izin membaca pertanyaan dari Ibu Dewi Solihah. Mangga, Kang. Siap. Mangga. Izin saya membacakan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah cucu Rasul hanya Hasan dan Husain? Apakah ada putra atau putri dari Zainab, Ummu Kulsum atau Ruqayyah? Terima kasih jawabannya, jazakallah khair. Mangga Ustaz. Ruqayyah tidak tercatat ya. Saya harus baca lagi nih. Baca lagi. Tapi yang jelas ada cucu yang lain, cuma yang terkenal Hasan dan Husain ya. Pada itu. Masih ada Ruqayyah, ada Umi Kulsum, ya Utsman dengan Umi Kulsum. Saya harus mengatakan harus baca lagi, Kang Adri, takut salah. Mangga. Dalam bacaan-bacaan yang saya baca beberapa ensiklopedi nggak muncul memang nama-nama itu, ya. Ada dua ensiklopedi, yang satu ensiklopedinya berjumlah 10 jilid, yang agak detail dari Afzalur Rahman, kemudian dari Pak Sofi Antonia, ada buku dari Pak Kiai Haji Munawar Holil. Saya luput belum membaca siapa putra dari Ruqayyah, apakah Ruqayyah sebelum meninggal itu punya anak. Jadi mohon izin Ibu, saya belum bisa menjawab. Izinkan saya akan mencari jawabannya segera setelah ini. Ya, memang saya juga mungkin kita Andri. juga belum pernah mendengar sih yang nama seorang cucu yang binnya ke Utsman, kita belum mendengar ya Ustaz ya. Iya. Binnya ke Utsman kita mendengar. Baik, begitu Ibu silakan pada peserta yang lain, barangkali ada yang ditanyakan sesuai dengan materi yang telah disampaikan tadi barangkali. Kalau dari ini Kang, kalau saya googling sebentar ini, dari Fatimah itu ternyata bukan cuma Hasan dan Husain, tapi ada 5 ya. Ada Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, dan Umi Kulsum juga namanya. Itu dari Fatimah. Jadi memang banyak. Bahkan ada 7 cucu Nabi ini, harus rajin baca aja sebetulnya nih ya. Ada 7 cucu Rasulullah SAW. Ada Umamah binti Abdul As. Ini berarti dari Zainab, ada tuh dari Zainab, ya. Dari Zainab ada Umamah binti Abdul As. Kemudian Hasan sudah dikenal, Husain berarti tadi ada 5 ya. Zainab binti Ali, kemudian Ummu Kulsum binti Ali, kemudian ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar cucu Nabi yang disebut sebagai Ibnu Umar, putra dari Umar bin Khattab yang sudah sejak kecil sangat dekat dengan nilai agama Islam. Nah, jadi rupanya ada Muhsin bin Ali, itu dari Ali. Jadi ada tercatat 7 orang, 5 dari Fatimah, 1 dari Zainab, dan 1 dari yang lain. Begitu sementara jawabannya, Kang Adri, ternyata ada. Ini teknologi membantu sangat ya. Nanti akan saya cross check dengan data-data yang ada di buku-buku. Hatur nuhun. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Demikian Ibu tadi sudah disampaikan ya. Pada jamaah yang lain, apakah bagaimana sesi pertanyaan saja atau dilanjutkan saja barangkali sampai selesai ya, Ustaz? Karena belum sampai kepada puncaknya nih.
sebagai kunci Belum sampai ke keberhasilan ya puncak. Ustaz. Silakan Ustaz dilanjut saja Ya, barangkali Ustaz. Saya baik Bapak Ibu lanjutkan sekalian. share-nya ya. Ya, mangga Kang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa sih kunci keberhasilan Rasulullah SAW? Kembali lagi sebenarnya kuncinya ada pada akhlak beliau. Ya. Akhlak yang mana kita bisa mulai dari slide ke 26 Kang. Tentang bagaimana para sahabat melihat bekas anyaman tikar di tubuh Rasulullah SAW. Ya. Ibnu Mas'ud berkata, wahai Rasulullah, mestinya engkau menyuruh kami untuk menggelar sesuatu untukmu dan membuat sesuatu. Karena Ibnu Mas'ud melihat, aduh, ini begini amat ya Rasulullah gitu. Uh, ada ketika terbangun ada anyaman tikar di tubuh Nabi. Apa jawab Rasul? Yang harus kulakukan di dunia ini mirip dengan seorang pengendara yang sedang beristirahat sejenak di bawah keteduhan sebatang pohon, lalu berangkat lagi meninggalkan. Dalam bahasanya lagunya Agim, hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata gitu. Jangan terpesona, jangan terpedaya, akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti hidup sebenarnya. Gitu kata Nabi yang diterjemahkan dalam syair lagu Istighfar yang sangat indah. Berikutnya kita lihat bagaimana apakah Nabi tidak pernah mendapat peluang untuk mendapatkan kekayaan yang banyak. Ternyata dalam sebuah hadis Rasul bersabda, pernah ditawari di slide berikutnya Kang Andri, oleh Allah agar lembah-lembah di Mekah itu jadi emas. Ya. Ditawari bukit-bukit lembah-lembah di Mekah itu menjadi emas untuk bisa membuat Muhammad jadi orang yang paling kaya. Apa jawab Rasulullah? Tidak, wahai Tuhanku. Biarlah aku memiliki cukup untuk dimakan sehari dan berlapar pada esok harinya. Sebelum slide yang ini. Ya. Kalau aku lapar, aku bisa memohon kepadamu dan mengingatmu. Kalau aku berkecukupan, aku akan memuji dan bersyukur kepadamu. Jadi Rasulullah SAW memposisikan dirinya memang pada posisi yang pada urusan dunia sangat bersahaja. Meskipun peluang untuk mendapatkannya justru langsung ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah kemudian hadis yang tadi sudah saya kutip ya. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian pada pagi hari merasa aman di dalam hatinya, atau kondisinya aman, tidak dalam keadaan bencana, tidak sedang perang, ya, sehat badannya, dan punya makanan cukup untuk satu hari saja, maka seolah-olah seluruh dunia sudah menjadi miliknya. Itu sebuah konsep kebersahajaan yang luar biasa. Kalau Kang Adri sudah berhasil, bisa kita lihat bagaimana gambaran kamar Rasulullah SAW. Ya. Hanya ada kasur tipis, kemudian bantal yang juga dari kulit yang kasar, ya. Kemudian ada tempat air, ada yang digantungkan itu tempat air dari kulit yang untuk dibawa-bawa pergi, ada tempayan, ada tempat air yang terbuat dari tanah, ya, keramik biasa. Tidak ada ditemukan barang-barang mewah pada kehidupan Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demikian bersahajanya Rasulullah SAW. Satu hari dua orang sahabat datang ke rumah Rasulullah. Nampak Rasulullah SAW sedang sibuk beberes, memperbaiki rumah beliau. Bayangkan seorang nabi, kepala negara, beberes rumahnya sendiri. Para sahabat pun membantu. Usai dibantu, Rasulullah SAW mendoakan mereka. Kemudian Rasul juga ikut membangun Masjid Kuba dan bekerja menggali parit pertahanan ketika perang Khandaq. Membantu memerahkan susu kambing keluarga Habab. Jadi Habab ini pergi berperang. Keluarganya, istri dan anak-anak perempuannya tidak bisa melakukan,
tidak bisa memerah kambing. Nabi datang ke keluarga itu dan Nabi membantu. Ya. Bahkan ini yang buat saya seringkali tertegun adalah ketika membaca tentang bagaimana Rasulullah SAW membantu para hamba sahaya. Para hamba sahaya perempuan, ya, para budak-budak perempuan yang menjadi pembantu di rumah-rumah orang-orang di Madinah itu suka datang kepada Nabi dan meminta Nabi untuk membantu mengerjakan pekerjaan mereka. Dan Nabi tidak pernah menolak. Barangkali contoh ini terlalu jauh, tapi begitulah kehidupan Rasulullah SAW. Bahkan dikisahkan seorang hamba sahaya, ya dalam tulisan bukunya disebutkan seorang hamba sahaya yang kurang waras gitu ya, yang terganggu jiwanya. Ya, tapi ya tidak parah gitu, dia masih bisa bekerja. Tiba-tiba dia datang, mencekal tangan Rasulullah, lalu Rasul berkata, "Wahai perempuan, dimanapun tempat tinggalmu di Madinah, aku akan membantu pekerjaan." Rasul membantu pekerjaan seorang hamba sahaya, bahkan hamba sahaya yang disebut sebagai kurang waras. Kalau membaca episode-episode itunya, itu aduh ya, bagaimana rasanya begitu. Bagaimana teladan itu memang bernama Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Rasul adalah seorang yang ketika berjuang itu tulus betul, ya. Sangat tulus. Tidak pamrih dunia sedikit pun. Ya, kita akan berkata, kalau kita bekerja kan kita mencari sesuatu, dan memang tidak apa-apa Rasul mengajarkan untuk mencari nafkah yang halal dan thayyib. Tapi Rasulullah SAW dalam perjuangannya seorang yang sangat tulus. Ya, ya. Slide berikutnya itu kan di bawahnya ada tentang bagaimana Rasul tulus berjuang. Ya. Berjuangnya Rasulullah dengan tulus itu nampak ketika orang-orang Quraisy menawarkan supaya Muhammad berhenti membuat kekacauan. Ya. Berhentilah mengajarkan ajarannya. Karena Mekah jadi kacau gara-gara Muhammad. Gara-gara Muhammad mengajarkan ajaran yang berbeda dari yang lain, maka Mekah jadi kacau. Nah, tidak bisa begitu. Izin sebentar. Ada. Jadi ditawarkan tawaran-tawaran yang baik. Jadi orang-orang Quraisy datang kepada Abu Thalib dan berkata, "Wahai Abu Thalib, minta agar ponakanmu berhenti mendakwahkan ajarannya. Kalau dia mau jadi raja, boleh silakan. Mau punya harta yang banyak, kami berikan. Pengen perempuan secantik apa, akan kami berikan. Asal berhenti berdakwah." Tapi apa jawaban Rasulullah? "Aku tidak menginginkan harta atau jabatan. Aku juga tidak menginginkan seorang perempuan dan aku tidak tertarik kepada apa yang kalian usulkan. Aku hanya seorang hamba Tuhan yang diutus untuk memberikan peringatan kepada kalian. Dan kalian telah memperoleh pesan-pesan itu. Dan aku akan terus melakukan apa yang aku lakukan ini. Andai pun kalian mampu meletakkan matahari di tangan kanan dan rembulan di tangan kiri, agar aku berhenti lalu memintaku menghentikan tugas ini, jawabannya tidak akan aku lakukan. Aku akan terus melaksanakan tugasku sampai aku menang atau mati. Dalam peristiwa itu ada juga episode yang sangat menyentuh, yaitu ketika Abu Thalib memanggil ponakannya Muhammad, "Wahai Muhammad, tuh kaumku berkata begini, begini, begini." Rasulullah meneteskan air mata, tapi agak berlindung gitu supaya pamannya tidak melihat. Tapi kemudian Nabi berbalik dengan mengatakan tadi, "Wahai paman, seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kanan dan rembulan di tangan kiri agar aku berhenti menunaikan tugas dakwahku ini," jawabannya adalah tidak, sampai aku menang atau aku yang mati, kata Nabi. Dan Abu Thalib kemudian berkata, "Wahai keponakanku, teruskanlah apa yang sedang kau lakukan." Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tapi juga sejarah mencatat Muhammad adalah seorang yang humoris ya, dan humor itu tanda kebahagiaan. Nabi seorang humoris ya, humoris yang yang sangat menyentuh, cerdas ya, humornya cerdas. Nah, itu menjadi bagian dari kehidupan Rasulullah SAW. Sudah sering diceritakan. Ya.
Tapi juga Muhammad itu bukan bukan pribadi tanpa emosi. Di slide berikutnya, Kak. Ya. Di slide berikutnya bisa kita lihat Muhammad itu bukan orang yang tanpa emosi. Ketika Ibrahim wafat, beliau menangis. Ya. Slide berikutnya. Ketika Ibrahim wafat, beliau menangis. Air mata beliau bergulir ketika pamannya menyampaikan keluhan kaum Quraisy. Ya, sesudah humoris berikutnya, ya. Nabi juga emosinya terpancing ketika Aisyah menggugat kenangan Nabi kepada Khadijah. Ini peristiwa yang bisa Bapak Ibu telusuri bagaimana pada saat ketika Nabi diingatkan kenangannya pada Khadijah, tapi Aisyah menggugatnya dan Nabi bersedih sampai marah. Ya. Rasul juga seorang yang memiliki kecerdasan yang paripurna. Ya, di slide berikutnya bisa dilihat. Ini kita sering bahas panjang lebar bagaimana Rasul seorang yang cerdas, baik secara intelektual. Rasul cerdas secara intelektual, ya. Banyak orang yang bertanya, kenapa Rasul kan ummi? Ummi itu tidak mendapat informasi dari sumber manusia. Dan memang kemudian Nabi tidak membaca tulis. Tapi bukan orang bodoh, Rasul seorang yang cerdas. Secara intelektual cerdas. Ini ada Bu dosen, Ibu Dr. Ardini. Cerdas Rasulullah itu. Secara intelektual, ya, beliau seorang yang cerdas. Contohnya apa? Contohnya ketika perang Badar. Ya. Bagaimana mata-mata musuh ditangkap dan kepada mata-mata musuh ditanyakan berapa jumlah pasukan, tapi mata-mata ini tidak mau jawab. Mata-mata yang bagus, dia tidak mau jawab. Dia hanya menjawab barangkali kalau di film-film menyebutkan NRP-nya saja. Tidak mau jawab. Nah, pada saat para sahabat deadlock, Nabi sambil lewat bertanya pada si mata-mata Atiu, kalau sekali makan berapa ekor unta yang dipotong? Ini pertanyaan yang sangat ringan. Nah, mata-mata musuh itu menjawab, nyeplos saja. Sekali makan dipotong 9 atau 10 ekor unta. Nabi tersenyum. Berarti jumlah pasukan musuh kalau tidak 900, 1000. Kenapa? Karena seekor unta cukup untuk memberi makan 100 pasukan. Nah, ini ciri bagaimana Muhammad itu sangat cerdas. Tentu saja yang lain bisa sangat luas contohnya. Muhammad cerdas secara intelektual. Muhammad cerdas secara emosional, mampu membaca suasana hati orang-orang di sekitarnya. Bukankah kecerdasan emosional itu dasarnya empati? Dan Rasulullah yang sangat empati. Ada Ibu Yanti di sini, tadi saya lihat dari psikologi Unpad, yang bisa menjelaskan bagaimana kecerdasan emosional Rasulullah SAW. Rasul juga orang yang cerdas secara spiritual. Salah satu ciri orang yang cerdas spiritual menurut hemat saya adalah Rasul mengajarkan bahwa doa adalah senjata kita. Doa itu simpul pertemuan hamba dengan Allah. Spiritualitas manusia nampak pada doa. Orang yang yakin pada doa, dia orang yang sangat cerdas secara spiritual. Karena tidak ada yang maha kuasa di atas kuasa ilahi. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Dan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu di slide berikutnya, Kang Andri, adalah orang yang sangat bahagia. Kan dua hal ini seringkali susah disandingkan. Kesuksesan dengan kebahagiaan. Ada orang sukses tapi tidak bahagia. Katanya terkena fenomena the hedonic treadmill. Asa sudah lari-lari, susah payah hidup, tapi asa tidak kemana-mana. Atau ada yang neurotik, neugenik, dia merasa tidak bermakna hidupnya, padahal segala kesuksesan sudah diraih. Nah, kalau pada Rasulullah, kesuksesan dan kebahagiaan itu bersanding. Apa ciri Rasul bahagia? Satu, Rasul adalah makhluk yang paling banyak tersenyum di muka bumi. Sejarah mencatatnya. Kan katanya salah satu index of happiness itu banyak tersenyum. Makin banyak senyum, makin bahagia. Yang kedua, Rasul adalah orang yang paling kuat ibadah. Orang yang rajin ibadah itu pasti bahagia. Karena ibadah itu tanda ketaatan dan orang-orang yang ibadah dengan baik itu pasti qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh sangat berbahagia. Siapa yang bahagia? Orang-orang yang sholat dengan khusyuk.
Bagaimana kita tidak mengatakan Nabi orang yang bahagia, beliau orang yang sangat kuat ibadahnya. Semua contoh ibadah itu bukan teori, tapi ada pada kehidupan Rasulullah SAW. Kemudian ciri ibadah, ciri bahagia Nabi adalah sangat senang berbagi dan menolong sesama. Dalam beberapa penelitian yang saya baca disebutkan bahwa orang yang bahagia itu orang yang senang berbagi. Orang yang bete susah diajak berbagi. Maka kalau membuat orang ingin senang berbagi, bahagiakan hatinya. Nanti dia akan menjadi orang yang senang berbagi dan menolong sesama. Dan yang keempat, menjadi pribadi yang bahagia. Kenapa? Karena beliau mengajarkan dan mempraktekkan bagaimana melihat dunia sebagai sarana bukan tujuan. Sarana itu sesuatu yang ya bukan jadi tujuan akhirnya. Seperti yang tadi disampaikan oleh beliau kepada Ibnu Mas'ud, kita dalam hidup ini hanya seperti seorang pengendara yang sedang berteduh di bawah kerimbunan pohon untuk kemudian meninggalkannya. Jadi Rasulullah itu orang yang paling bahagia. Apakah sukses? Ya, dalam slide berikutnya bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW mengubah kaum muslimin dari kaum tertindas jadi penguasa. Bagaimana Rasul membalikan keadaan dari sekelompok orang yang diusir dari tanah airnya dalam peristiwa hijrah dan sebelum hijrah itu terusir, teraniaya, ditindas, tapi bisa kembali ke Mekah sebagai pemenang. Futuh Makkah itu hanya dalam waktu yang singkat. Satu generasi saja Rasul mengubah sejarah dan melahirkan pemimpin sekaliber Abu Bakar, sekaliber Umar, sekaliber Utsman, sekaliber Ali, bahkan Persia ditaklukkan. Masjid Al-Aqsa pun direngkuh. Ini yang terakhir, ini ada episode tentang bagaimana Umar ketika memasuki Yerusalem. Artikelnya ditulis oleh seorang sahabat saya, Kang Hasbi Mauriza Hasim, tentang statement Umar, ya, bagaimana perjanjian atau dokumen Umar yang ada di dekat Masjidil Aqsa. Tapi ini menggambarkan menurut saya keberhasilan Nabi melahirkan orang seperti Umar bin Khattab. Ketika Yerusalem takluk kepada tentara Islam dan kemudian menjadi bagian dari kekhalifahan Umar bin Khattab, Umar datang ke Yerusalem hanya berdua dengan pembantunya, naik unta bergantian. Jarak Madinah ke Masjid Aqsa itu kira-kira 1.500 km. Umar menempuhnya dengan unta. Dan Umar datang hanya berdua dengan pembantunya. Yerusalem sudah takluk. Masuk Yerusalem dengan pakaian yang lusuh. Pas giliran Umar yang menuntun unta dan pembantunya yang naik unta. Para pembesar dan pastor Yerusalem menyambut Umar dengan baju-baju mereka yang mewah. Semua terkesima ketika melihat Umar bin Khattab datang hanya berdua dengan pembantunya. Bahkan yang naik unta pembantunya, bukan Umar bin Khattab. Begitulah Bapak Ibu sekalian, ringkasan bagaimana Rasul itu beliau sukses, beliau bahagia. Beliau tahan uji menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan. Pelajaran dari Rasulullah itu adalah bagaimana ketika susah kita tetap sabar, ketika senang kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Berjuang dengan setulus hati, sungguh-sungguh semuanya dinisbahkan untuk mencari ridho Allah. Maka kesuksesan bersanding dengan kebahagiaan ketika kita meniru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Kang Adri, sudah sampai di slide yang terakhir. Kalau kembali ada pertanyaan, mangga nyanggakeun. Baik, terima kasih Ustaz sekali lagi. Dan tadi mohon maaf ada gangguan sinyal tadi, ternyata saya jadi kendala presentasi, mohon maaf. Baik, telah disampaikan tadi sejarah Rasulullah SAW sampai tadi keberhasilan beliau, salah satunya adalah menciptakan pemimpin-pemimpin terbaik yang sepertinya sampai dengan saat ini belum ada gantinya tuh. Dari 4 Khulafaur Rasyidin itu pemimpin-pemimpin terhebat sepanjang masa dan juga menjadikan rakyat yang tertindas sampai menjadi rakyat yang berjaya melalui Futuh Mekah ketika Rasul kembali dari Madinah menuju ke Mekah. Silakan pada para jamaah sekalian, mangga. Tadi ada pertanyaan Ustadz dari Dr. Rizky ya. Pertanyaan yang menarik nih dan sangat bagus sekali. Beliau bertanya,
Oh, sudah tidak ada ya pertanyaannya Rizky tadi. Dihapus. Ya, ada tadi pertanyaan beliau bagus sekali pada tadi. Baik, saya bacakan pertanyaan dari Dokter Sisu saja. Mungkin ini menjadi pertanyaan yang permukas ya. Dan Dokter Ya. Sisu menanyakan bahwa mengapa tidak ada peringatan wafatnya Rasul, pada kematiannya adalah kesedihan untuk semua umat Muslim di seluruh dunia. Yang ada hanya peringatan wafatnya cucunya Husain dan Ali. Waduh ini. Mungkin mau dijelaskan saja sama Ali. Silakan Ustaz. Enggak. Dr. Sikso ini teman, sama-sama main di Masjid Salman, sama-sama mengelola majalah Yang Muda. Kenapa tidak ada peringatan kematian Rasulullah? Karena wafatnya Rasulullah SAW itu kalau dilihat gak akan kuat nanti. Kalau kita Iya, betul. sampai di episode wafatnya Rasulullah nanti nggak kuat. Dan Rasul juga mengajarkan kita tidak boleh meratap-ratapi kematian. Kita menerima kematian sebagai takdir. Bukankah pada saat peristiwa Rasulullah wafat juga sudah jelas bagaimana Umar bin Khattab yang gagah itu lemes gitu ya. Dan kalau ada yang bilang Nabi meninggal, saya bunuh gitu kira. Dan Abu Bakar berkata kalau engkau beriman pada Allah, Rasulullah sudah meninggal. Nah, itu satu statement dari Abu Bakar yang close supaya tidak berlebihan dalam menyikapi kematian, bahkan kematian Rasulullah SAW. Kematian Nabi tentu menyedihkan, tapi bukan untuk diratap-ratapi. Kita lihat bagaimana misalnya orang-orang Syiah melebih-lebihkan meratapi kematian Hasan dan Husain, itu kan jadi satu menyakiti diri sendiri kan. Di peristiwa Tabuk di Pariaman ada tuh jejak-jejaknya, atau di perayaan Muharramnya orang-orang Syiah kan mereka menyakiti diri sendiri. Sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Dan kita beriman kepada kematian berbagai hari akhir, maka yang harus diperingati, memang Rasul juga bahkan tidak mengajarkan secara langsung memperingati kelahiran beliau. Tapi yang diharuskan kepada kita adalah bagaimana kita uh, menjalankan, melaksanakan ajaran beliau. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kata Nabi. Kalau dipegang tidak akan sesat selamanya. Kitabullah wa sunnatul rasul. Jadi bagaimana kita harus lebih mengamalkan ajaran-ajarannya, tidak meratap-ratap pada peristiwa yang mungkin sangat nggak kuat kok. Kalau kita mau memperingati kematian Rasulullah. Ada episode pernah ya. Dulu Agim bikin acara semalam bersama Rasulullah. Dan dalam episode ujungnya itu bisa digambarkan bagaimana suasana akhir kehidupan. Itu sedihnya luar biasa. Ya. Dan tentu kita hindari yang berlebihan, tapi kita tafakuri bahwa kematian itu sesuatu yang sifatnya pasti akan datang. Demikian Kang Adri, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan, dan semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang berusaha menjadi Amin umat ya Rasulullah Allah. SAW, umat yang baik, yang mengamalkan ajaran-ajarannya dengan setulus hati, dengan sekuat kemampuan. Amin. Begitu Kang? Baik Ustadz, syukron jazakallah, terima kasih paparannya, inspirasinya. Sebelum ditutup Ustadz mohon izin berdoa barangkali untuk kita semua, untuk seluruh kaum muslimin wal muslimat, dan juga kesehatan kita semua tentunya. Mangga Ustadz. Baik, mangga hatur nuhun Bapak Ibu sekalian. Saya harus menyebut Prof. Azali karena beliau sejak awal muncul di hatur nuhun Prof. Azali dan para guru semua yang hadir pada malam hari ini. Sedia meluangkan waktu untuk berbagi. Hatur nuhun. Walaupun mungkin pada harusnya saya yang mendengarkan, tapi beliau-beliau menjadi dengan keriduannya. Maka mari kita berdoa. Yang pertama adalah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, tak terkira rasa syukur kami atas kehadiran, kelahiran, dan utusanmu bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan seluruh teladan hidupnya telah memberikan kepada kami kekuatan. Beliau telah mengajarkan bagaimana bersabar dalam kemiskinan dan dalam kesulitan.
Beliau juga mengajarkan bagaimana bersyukur dengan segala kesuksesan yang diraih. Ya Allah, jadikanlah kami umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mampu menjadi umat yang melaksanakan ajaran-ajarannya dengan seluruh kemampuan kami. Masih jauh jarak kami dengan Rasulullah, ya Allah. Masih jauh akhlak kami dengan Rasulullah. Namun kami Amin ya memohon Allah. kepadamu agar kau berikan kesempatan kepada kami untuk terus-terus memperbaiki diri kami. Agar akhlak kami berdekat-dekatan dengan akhlak Rasulullah SAW. Dan semoga beliau ridho kepada kami. Semoga beliau bisa menerima kekurangan-kekurangan kami. Dan kelak beliau menerima kami sebagai umatnya. Memberikan syafaat kepada kami. Dan menerima kami dalam perjumpaan di tepi telaga Kausar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Rabbana, ampuni dan sayangi pula orang tua kami. Bahagiakan orang tua kami yang telah tiada yang ada di alam barzah. Sayangi orang tua kami yang masih hidup, beri kesempatan kami untuk berbuat baik kepada mereka. Sayangi guru-guru kami, ya Allah, yang telah mengajarkan ilmu kepada kami. Sayangi guru-guru kami, muliakan guru-guru kami. Sayangi mereka, jadikanlah ilmu yang mereka ajarkan kepada kami menjadi sodaqotun jariyatun bagi mereka. Menjadi sesuatu yang akan mereka kemudian temukan kembali di alam barzah. Bahkan menjadi pembela di yaumil hisab. Muliakan para guru, ya Allah. Muliakan para guru, ya Allah. Muliakan para guru, ya Allah. Ya Rabbana, sayangi pula keluarga kami, pasangan kami, anak-anak dan keturunan kami. Jadikan mereka anak-anak yang soleh. Jadikan pasangan kami penyejuk hati kami dan jadikan kami penyejuk hati bagi hati pasangan kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan dalam menjalani kehidupan. Dan tolonglah saudara-saudara kami di Gaza, ya Allah. Tolong saudara-saudara kami di Gaza. Tolong saudara-saudara kami di Gaza. Tolong orang-orang yang sedang sakit di sana. Tolong anak-anak. Tolong kaum wanita. Ya Allah, hentikanlah agresi Israel di Gaza. Ya Allah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustadz untuk materi ilmunya pada malam hari ini dan juga doa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kita semua. Insya Allah mendengar doa kita dan Allah mengijabah doa-doa kita semua. Sekali lagi terima kasih, syukron jazakallah khairan katsiran Ustadz. Semoga apa yang telah Ustadz sampaikan menjadi amal soleh daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita semua yang bergabung mendapatkan ilmu bermanfaat. Semoga Allah mudahkan untuk memahami dan menjadi wasilah meningkatnya ilmu dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau pertemuan kita pada malam hari ini menjadi amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada jamaah sekalian. Syukron jazakumullah khairan katsiran, ahsanal jaza di dunia wa akhirah. Sebelum ditutup izin menyampaikan pada para jamaah sekalian, insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang dan insya Allah temanya masih berkisar Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin tadi telah disebutkan, saya jadi ingin menyampaikan Ustaz, nanti temanya adalah sedih sebetulnya. Ya mungkin jamaah yang telah hadir saat ini mungkin bisa bergabung kembali nanti. Temanya adalah saat-saat perpisahan dengan yang mulia Rasulullah SAW. Itu akan menjadi tema sangat sedih sekali. Dan semoga tidak ada perubahan. Ya, menjawab Dokter Sikso tuh. Nanti insya Allah akan bersama kita Ustadz Nur Ihsan Jundullah LC. Semoga Allah mudahkan kita untuk dapat hadir kembali dan bertemu kembali dalam kajian online Masjid Asyifa Fakultas Kedokteran Universitas Jajaran. Dan juga pada jamaah sekalian yang mungkin tadi tidak sempat dibacakan, insya Allah dalam waktu pertanyaannya maksudnya insya Allah nanti akan pada waktu yang akan datang semoga akan bisa dibahas barangkali. Baik, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan doa kifatul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.